Selamat jumpa pada pagi yang indah ini, saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali memahami refresh kita berdoa. Terberkatilah kami Bapa untuk memahami kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah ini. Dan biarlah dalam kasih dan penyertaan kuasa Roh Kudus Allah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penyayang dan sungguh senantiasa menolong memberkati kami. Berkatilah kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu ini. Kami pinta dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Kejadian pasalnya yang ke-20. Kejadian pasal 20, kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dari Kejadian pasal 20. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Saudara-saudara, menghindari jerat dosa itu judul kita pagi hari ini, menghindari jerat dosa. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan itu telah kuambil, sebab ia sudah bersuami." Saudara-saudara, seperti Musa, Simson, Daud, dan Petrus, Abraham juga rapuh. Dan kerapuhan mereka dicatat dalam Alkitab. Mengapa kerapuhan Abraham, Simson, Daud, Petrus, dan Musa dicatat? Supaya kepada kita, umatnya saat ini ditunjukkan bahwa yang sempurna itu hanya Allah saja. Karena kelemahan-kelemahan dari tokoh-tokoh tadi, nabi-nabi tadi, benar-benar dinyatakan untuk menunjukkan tentang kasih Allah, kemurahan Allah, dan anugerah Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya, termasuk dalam kehidupan Musa, Simson, Daud, Petrus, dan Abraham. Saudara-saudara, kalau Daud tidak menyadari dosanya, kalau Daud sungguh-sungguh tidak mau merasakan kemurahan Tuhan dan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya, tentu saudara-saudara tidak akan pernah lahir apa yang kita kenal dengan Mazmur 51 sebagai sebuah mazmur yang luar biasa mengajak kita untuk menghampiri hadirat Tuhan. Judul mazmur itu pengakuan dosa, Mazmur 51. Saudara, para tokoh-tokoh Alkitab termasuk Abraham dikoreksi Tuhan, dan ketika Allah mengoreksi, itu membawa kita kepada jalan-jalannya. Dan ada banyak cara Tuhan yang dilakukan untuk menyadarkan kita dari segala jerat dosa yang kita buat. Kita belajar dalam hal Abraham, Allah menegur Abimelek melalui mimpi agar mengembalikan Sarah kepada Abraham. Karena pada saat itu Abraham mengatakan dia saudaranya, padahal Sarah adalah istrinya. Tentu Tuhan tidak mau mengorbankan Abimelek, karena Abimelek tidak tahu siapa Sarah sebenarnya. Dan dalam mimpinya, dalam ayatnya yang kelima, ayat yang ketiga, Tuhan mengatakan itu. Memang Abimelek merasa tidak bersalah, dan ia nyatakan dalam pembelaannya kepada Tuhan dalam ayat yang kelima. Allah Maha tahu
Ia tahu kalau Abimelek berkata benar. Cuma satu poin yang Tuhan mau tekankan kepada Abimelek, bahwa Abraham adalah seorang nabi, ayatnya yang ke-7. Inilah perkataan nabi yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Disinilah perkataan nabi muncul pertama kali dalam Alkitab, dalam Kejadian 20 ayatnya yang ke-7 ini. Tuhan mengatakan Abimelek, dia seorang nabi, dia akan berdoa. Tugasnya adalah menasihati, menghibur, membangun, dan berdoa. Saudara, kita juga bisa dalam menjumpai 1 Korintus pasal 14 ayat 3. Saudara-saudara, bukan hanya Nabi Abraham, ada banyak bapak-bapak bangsa yang daripadanya muncul nabi-nabi perjanjian lama. Allah ingin Abraham kembali kepada posisinya sebagai seorang yang benar, sekalipun ada kelemahan. Dalam keraguan tadi ia berkata kepada Abimelek bahwa Sarah adalah istrinya. Tetapi Tuhan menyadarkan dia bahwa lewat teguran Allah menyadarkan Abraham. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kelemahan Abraham, ialah dia selalu takut kepada para raja-raja. Abraham selalu takut kepada para penguasa. Dalam hidup ini ada orang-orang atau ada tempat-tempat dan seterusnya yang harus kita hindari, karena kadang tempat itu atau orang-orang yang berpotensi membawa kita ke dalam dosa. Oleh sebab itu, langkah pertama yang kita tempuh supaya kita tidak terjerat dalam dosa, atau supaya kita mampu menghindar dari jerat dosa. Pertama, mari saudara-saudara, kita menyadari bidang-bidang kelemahan kita. Pertama-tama kita harus menyadari bidang-bidang kelemahan kita dalam diri kita. Jangan seperti Abraham, dia tidak menyadari kelemahannya sehingga dia sampai berbohong kembali tentang istrinya Sarah yang telah berusia 90 tahun itu ketika ia berjumpa dengan Abimelek. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjumpaan, sadar atau tidak, kadang-kadang kita dapat terjerat ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita melihat itu untuk menghindari. Yang kedua, jangan menyakiti hati orang lain. Bapak dan Ibu, Abraham telah menempatkan Sarah istrinya di belakang hal-hal yang merugikan hidup Sarah. Ia sebenarnya telah menyakiti hati Sarah ketika ia mengaku kepada Abimelek bahwa dia saudaranya. Tapi Tuhan mengingatkan supaya Abraham sadar, dan Tuhan juga mengingatkan Abimelek supaya Abimelek tidak jatuh ke dalam dosa yang tidak ia sadari. Saudara-saudara, ketika kita sedang menyakiti hati orang tanpa sadar, kita sedang terjatuh dalam jerat dosa. Oleh karena itu, hindarilah untuk jangan menyakiti hati orang, tapi bawalah sukacita, bawalah damai sejahtera kepada setiap orang, supaya benar-benar kehidupan kita sebagai orang percaya berdampak besar bagi sesama, berdampak besar bagi perjalanan hidup kita. Saudara, nyatakanlah senantiasa kuasanya dan hiduplah di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk menghindari hal-hal yang gampang menjerat kami dalam dosa. Pertama-tama kami harus melihat, menghindari apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam diri kami. Yang kedua, ajarlah kami Tuhan untuk tidak menyakiti hati sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa justru menyatakan damai dan kasih. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami mohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus di dalam perjalanan hidup. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin.